warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudaro, niniak jo mama, anak jo kemenakan, serato orang-orang muda, jo putih-putih bungsu. Kete indak bersabik namo, gadang indak berbon gala, di mana saja berado. Alhamdulillah dengan izin jo ridha Allah Subhanahu wa taala di hariko dikutiko nambaye kita bersuwo untuk bercerita tentang adat jo budaya negari awak Minangkabau di tapian katoko. Cerita kita kini ko tentang limbago suku dan kaum. Limbago suku dan limbago kaum itu terdiri strukturnya dari urang nan ampe jini dan jini nan barampe. Urang nan ampe jini itu adalah yang pertama pangulu, yang kedua manti, yang ketiga malin, yang keempat dubalang. Di bawah malin, aku di surau sebenarnya itu ada jini nan barampe. Nah, yang pertama imam, khatib, bilal dan kadi. Tapi dalam zaman kini kadi kok indak berfungsi lah dah. Secara kadi kan untuk menikahan anggota kaumnya. Tapi kini kadi kok lah diambil di pemerintah secara menyeluruh di Republik Indonesia untuk nikah kawin itu dikuah. Gitu. Kemudian limbago kaum kok terdiri dari 3 institusi. Yang pertama niniak atau mande kaum atau mande sako. Artinya perempuan nanado di kaum tuh. Nah disebut niniak atau mande kaum atau mande soko. Kemudian kepala kaum. Iko nan disebut mama. Bisa mama tuh beko onyo bagala datu, bagala manti, malin, dubalang dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah kemenakan. Kemenakan kok termasuk laki-laki yang pedusi di dalam kaum itu atau di dalam suku itu. Kalau bicara awak tentang limbago suku, limbago kaum, maka sekaligus awak membicarakan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Sistem matrilineal Minangkabau adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan menurut garis ibu. Dan kalau kita lihat di Nusantara bahkan di dunia satu-satunya suku bangsa yang menganut sistem kekerabatan matrilineal yang Islam dan yang besar adalah Minangkabau. Ada beberapa suku lain yang juga menganut sistem kekerabatan matrilineal seperti ada di Kerala, di Cino, bahkan orang Yahudi pun menganut sistem kekerabatan matrilineal. Seorang anak di dalam sistem matrilineal merupakan anggota kaum dari perkauman ibunya. Jadi suku anak itu menurut suku ibunya. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam kaumnya. Kemudian waris sako je pusako itu diturunkan menurut garis ibu. Jadi itu apunyo aturan-aturan di dalam sistem matrilineal. Waris sako itu makasihnya sako itu gala pengulu, gala manti, malin, dubalang, imam, khatib, bilal itu dinamakan sako. Pusako ikon yang diwariskan menurut garis matrilineal itu pusako tinggi. Pusako tinggi itu adalah pusako yang diterima di sebuah kaum yang sejak dari nenek-neneknya sejak dahulu. Dan itu ndak tahu nyoba dapetnya di niniaknya tuh itu disebut pusako tinggi. Itu yang diturunkan menurut garis ibu. Kemudian awak cari ciri-ciri dari sistem matrilineal. Menurut Muhammad Rajab dalam bukunya 1969 pada tahunnya ya. Pertama keturunan dihitung menurut garis ibu atau garis mande. Suku terbentuk menurut garis ibu. Tiap orang harus dikawin dengan orang di luar sukunya atau disebut dengan eksogami. Menutup malu keluarga merupakan suatu kewajiban bagi seluruh anggota kaum. Kemudian otoritas di dalam kaum terletak di tangan ibu sebagai pemilik sako dan pusako dan disebut niniak atau mande soko atau mande kaum tadi. Kemudian kewenangan mengatur kaum
berada pada saudara laki-laki dari ibu atau mama. Nah, itulah yang tadi yang sampai jini neberampe tadi. Perkawinan bersifat matrilokal. Suami nan pindah ke rumah istri, bukan istri yang pindah ke rumah suami. Nah, itu satu-satu bedanya juga dengan suku-suku lain. Kalau suku di luar suku Minangkabau, itu kalau terjadi perkawinan yang pindah itu perempuan ke rumah suaminya. Tapi di Minangkabau tidak, perempuan tetap berada di rumahnya atau di zona aman, laki-laki yang pindah ke rumah istrinya. Kemudian hak-hak dan pusako diwariskan oleh mama kepada kemenakannya. Artinya dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuannya. Itu yang disebut kepenakan. Oleh karena itu, sistem matrilineal ini dibuat oleh orang Minangkabau pada zaman dulu, itu sejak zaman Datuk Perpati dan sebatang juga Datuk Ketumanggungan, dan untuk orang Minangkabau. Maka mereka yang akan menjalankan sistem tersebut adalah orang Minangkabau. Nah, syarat-syarat seseorang dapat dikatakan sebagai orang Minangkabau. Ada beberapa syarat yang utama. Yang pertama, basuku. Ada sukunya. Nah, suku asal itu ada 4, Koto, Piliang, Bodi, Caniago. Tapi kalau kita lihat sekarang dalam perkembangannya, suku-suku yang 4 itu atau suku dasar itu atau suku asal itu sudah berkembang menjadi ratusan banyaknya. Nah, jadi basuku artinya bamama, bakamenakan. Artinya ada kaumnya, ada sukunya. Kemudian yang kedua, berumah gadang. Kemudian basasok bajarami, batunggu penambangan. Kemudian basawah baladang, bapandam pakuburan, batapian tapek mandi. Jadi kalau kita lihat syarat-syarat orang dapat dikatakan sebagai orang Minangkabau ini sangat lengkap. Jadi ada sukunya, ada rumah gadangnya, ada sosok jeraminya, artinya tampek asalnya, ada sawah ladangnya, ada pandam pakuburannya. Jadi setiap suku atau setiap kaum di Minangkabau punya makam pahlawannya masing-masing. Jadi suku itu punya perkuburan, itu ada pandam, ada pakuburan, itu beda. Pandam itu tempat orang melihat gelar-gelar adatnya. Sementara pakuburan tempat jenazah yang dikuburkan. Nah, jadi kalau misalnya dalam pergantian penghulu itu ditanya, siapa yang berkubur di pandan kau, datuk-datuk. Dia tahu datuk itu, sekian banyaknya. Itu salah satu legalitas. Bahasa orang yang bisa menggantikan itu adalah orang yang sepandam jo datuk-datuk nan lah meninggal. Nah, itu. Kemudian batampian tampek mandi. Jadi dari dulu, dari masih dalam zaman mungkin teknologi alun maju persyaratan batapian tampek mandi itu sudah ada. Dan pada waktu itu tapian tampek mandi itu adalah sepanjang sungai. Jadi dibagi-bagi berdasarkan kaum dan suku. Nah, sekaligus tempat mandi, sekaligus ada alahan. Alahan itu tempat mereka sebagian atau sepotong dari sungai itu mereka yang memelihara ikannya dan punya hak untuk mengambil ikan itu berganti-ganti. Nah, jadi itu. Nah, kalau sekarang tapian tampek mandi kan sudah masuk ke dalam kamar kita. Tapi fungsinya tetap sama, tempat MCK. Cuma tempat dan pola bentuknya saja yang berubah. Kemudian adat Minangkabau ini kalau kita lihat betul, kita pelajari, itu sangat terbuka bagi orang luar Minangkabau yang ingin menjadi orang Minang. Nah, misalnya anak laki-laki awak atau anak pedusi awak menikah dengan orang di luar Minang. Istrinya atau anaknya atau suaminya bisa dijadikan orang Minang. Namanya dibuka pintu dengan memenuhi berbagai persyaratan yang di dalam adat Minangkabau disebut inggok mencakam tabang pasti tumpu. Jadi mengaku berminyak mama. Nah, jadi kalau awak cari waktu film Tenggelam Kapal Van der Wijk yang dibuat bukunya dikarang dek Buya Hamka. Nah, waktu itu sebenarnya Zainuddin itu kan ayahnya orang Minang, bandenya orang Makassar.
Nyo pulang ke rumah ayahnya, jadi nyo ndak punya status. Tapi hamka ndak nyo paguno niko dah. Kalau di pagunonya inggok mencakam tabang masih tumpu, Zainuddin itu bisa jadi orang Minang, mengaku nenek mama dengan salah seorang penghulu. Untuk itu jalan jadi orang Minang. Tapi kalau itu dibuat di Amka dalam cerita, itu tidak tragedi terjadi cerita, itu happy ending. Itu dalam cerita. Tapi dalam adatnya bisa saja Zainuddin itu menjadi orang Minang sehingga dia bisa diterima untuk kawin Jo Hayati dalam tokoh film itu. Sistem kekerabatan Minangkabau dan bersuku ke ibu itu mengenal dua bentuk keluarga. Jadi setiap orang Minang, apakah laki-laki atau perempuan, punya dua keluarga. Yang pertama keluarga kaumnya atau disebut juga extended family. Di mana setiap anggota kaum akan selalu menjaga kaumnya dari segala hal di bawah pimpinan mama sebagai kepala kaum. Seorang laki-laki tidak bertanggung jawab hanya kepada anaknya saja, tapi juga kepada kemenakannya atau kepada anak-anak dari saudara perempuannya. Jadi laki-laki Minang tuh bertanggung jawab tidak hanya kepada anaknya. Itu ada pepatahnya, anak di pangku kemenakan di bimbing. Tanggung jawab terhadap anak memang dengan kedua belah tangan di pangku, tapi kepada kemenakan dibimbing. Jadi ada juga dikatakan anak di duian jo panto pencarian, kemenakan jo pusako tinggi. Itu pembagiannya. Jadi kalau kita lihat komunalitas yang kuat seperti itu menyebabkan terpeliharanya anggota kaum dari berbagai penyimpangan, baik penyimpangan dalam hukum adat, dalam hukum agama Islam, dan hukum negara yang dianutnya. Itu apunya sebenarnya orang Minang. Jadi kalau inyo menjalani adatnya dengan baik, tidak mungkin nyo akan menyalahi atau melanggar hukum adat, melanggar hukum agama, dan melanggar hukum negara. Kemudian yang kedua, keluarga inti atau disebut juga nuclear family. Ini kesatuan keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak akibat sebuah perkawinan. Keluarga inti ini adalah sarana bertemu dan berinteraksinya antara kaum suami dengan kaum istri. Jadi kalau kita lihat di sini, posisi suami atau istri adalah duta kaumnya kepada kaum suaminya atau kepada kaum istrinya. Jadi konsepnya itu seperti diplomatik. Jadi misalnya kalau kedutaan awak digadu di Amerika ada orang, berarti orang itu menggadu Indonesia. Di dalam sistem perkawinan di Minangkabau itu juga, kalau orang semando atau suami atau istri tidak dihargai oleh keluarga suaminya atau oleh keluarga istrinya, berarti mereka tidak menghargai kaum dari suami atau istri tersebut. Itu konsepnya. Jadi dalam perkawinan, nan nikah itu memang si A dengan si B, tapi nan kawin kaum si A dengan kaum si B. Itu konsep di Minangkabau. Kedudukan seorang istri dan seorang suami dalam keluarga intinya atau dalam keluarga intinya adalah setara seperti dua sisi mata uang. Jadi setara, bukan sejajar ya. Kalau sejajar dua buah garis yang tidak pernah bertemu ujungnya, cuma bergeser. Tapi di orang Minang enggak, bantu dua sisi mata uang, uang koin. Jadi kalau hilang sisinya C-nya enggak jadi piti lah. Itu dia. Jadi sama. Penyimpangan istri atau suami merupakan malu yang harus dipikul oleh kaum masing-masing. Hal ini secara otomatis dapat menjaga perilaku suami, istri, dan anak-anak mereka. Jadi kalau kita lihat dari konsep itu, matrilinealnya itu, dari konsep perkawinan, artinya sebuah perkawinan dalam sistem masyarakat matrilineal Minangkabau dapat melahirkan penjagaan dan pengawasan untuk setiap individu dari kedua keluarga besar itu, keluarga istri dan keluarga suami. Jadi anak tidak hanya diasuh oleh ayah dan ibu, tapi juga diasuh oleh keluarga ayah dan keluarga ibu. Keluarga ayah itu disebut dengan bako. Sanak saudara, nenek je mama, anak je kemenakan, serta orang-orang muda je putih-putih bungsu, ketek indak bersabik namo, gadang indak bayang bonggala, di mana saja berado. Sampai di sekolah kita dulu cerita kita hantian.
untuk besok kita sambung balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.